terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Firman-Mu yang mau kami dengarkan biarlah menjadi pelita di dalam kehidupan kami dan kami mau lakukan. Terima kasih Bapa di surga, perlayakkan kami untuk mengerti dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, yang menjadi berkat buat kita pada saat hari ini adalah dari Amsal 22 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Dalam bahasa Batak kami mau baca, manang ise na manaburhon hagiduhon, gutilon na dosugot hamaguan, jala siap dotukot ni hajuk katonai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, menabur menuai adalah sebuah nilai yang tak terbantahkan. Menabur menuai adalah sebuah nilai yang tak terbantahkan. Menabur benih gandum, hasilnya adalah gandum. Yang pasti ketika kita menanam benih gandum, kita mengharapkan hasilnya adalah gandum. Dan apabila kita menanam benih padi, hasilnya yang kita harapkan adalah padi. Nah, demikian firman Tuhan pada saat hari ini yang mau mengingatkan kita adalah apabila kita menabur pertentangan, kita menabur pertengkaran, kita menabur ketidakbaikan, maka hasilnya adalah hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tabur tuai yang selalu kita elu-elukan hanya dalam bentuk angka-angka saja. Sehingga ketika kita menabur 3, kita menabur sampai 10, yang kita harapkan adalah angka-angka yang semakin bertambah. Tetapi di dalam hal ini adalah yang seharusnya adalah pesan moral yang harus kita lakukan di dalam firman ini. Apa pesan moral yang harus kita lakukan di dalam firman ini? Adalah nilai-nilai moral yang harus kita lakukan di dalam sepanjang hidup kita. Nilai-nilai moral yang harus kita ajarkan terhadap anak-anak kita, atau nilai-nilai moral yang harus kita miliki di dalam hidup kita, yang itu yang harus perlu untuk kita lakukan sebagai tindakan hidup kita di masyarakat, di lingkungan dimanapun kita tinggal dan berada. Oleh karena itu, maka yang harus kita tabur adalah damai sejahtera, cinta kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam lingkungan kita, baik di tempat kita tinggal, dimanapun. Kita harus menanamkan atau memberikan cinta kasih terhadap siapapun tanpa batas di dalam hidup kita. Cinta kasih dan damai sejahtera yang tanpa batas terhadap siapapun yang boleh kita lakukan. Karena itulah yang diajarkan Tuhan kita, Tuhan Yesus kepada kita. Apabila kita tidak mampu untuk melakukan hal ini, apabila kita tidak mampu melakukan hal ini, maka itulah yang menjadi sumber malapetaka di dalam kehidupan kita. Ada kedengkian, ada iri hati, ada kecemburuan yang mengakibatkan benih-benih pertengkaran atau benih-benih kebencian timbul di dalam
hati kita sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau yang tidak bernilai positif di dalam kehidupan kita. Untuk itu, maka perlu kita lakukan apa yang menjadi yang terbaik atau hal-hal yang menarik di dalam kehidupan kita ini yang harus perlu untuk kita lakukan. Dan kita harus melakukan hal-hal yang bisa memberikan dampak positif kepada orang lain. Dampak positif kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, atau siapapun yang bisa berada dekat dengan kita, atau bahkan orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Oleh karena itu, kita harus mengingat satu hal, dan jangan sampai kita menyesal. Kita harus hati-hati dan harus memperhatikan. Kita harus hati-hati dan harus memperhatikan apa yang kita tabur. Apa yang kita tabur, karena apabila kecurangan, ketidakbaikan, pertentangan yang kita tabur, maka itulah yang akan kita tuai. Apabila hal-hal kebaikan yang kita tabur atau benih-benih kebaikan yang kita tabur, maka itulah yang akan kita tuai. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dan kita harus berhati-hati dalam hidup kita ini apa yang kita tabur. Dan kita harus mengerti apa yang kita tabur dan apa yang akan kita tabur. Oleh karena itu, ketika kita memahami dan mengerti apa yang kita tabur, maka kita paham apa yang kita akan tuai dalam kehidupan kita ini. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Oleh karena itu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa dan mampu melakukan firman-Nya untuk hari ini. Terima kasih. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh diingatkan oleh firman Tuhan bahwa menabur dan menuai adalah suatu hal yang harus kami ingat selalu dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan hal menabur, kami juga akan mengingat hal yang menuai. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk mampu memberikan benih yang baik di dalam kehidupan kami, karena kami mengharapkan tuaian yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.